Garuda Indonesia Flight 200 adalah sebuah penerbangan terjadwal dengan rute penerbangan dari Bandara Soekarno-Hatta Jakarta menuju Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta. Pesawat ini mengalami kecelakaan pada tanggal 7 Maret 2007, sekitar pukul 7:05 waktu Indonesia Barat, ketika akan mendarat di Bandar Udara Adi Sucipto, Yogyakarta. Kecelakaan ini memakan korban jiwa 22 orang dari 140 penumpang yang ada di pesawat itu. Lantas, apa yang menjadi kecelakaan pesawat tersebut? Mari kita simak. Rabu, 7 Maret 2007, Garuda Flight 200 sedang melakukan persiapan penerbangan. Pesawat Garuda Indonesia Flight 200 merupakan jenis pesawat tipe Boeing 737-497 dengan nomor registrasi penerbangan PKGZC. Pesawat ini sudah berusia 14 tahun 4 bulan pada saat itu. Garuda Flight 200 ini melakukan penerbangan pertamanya pada tanggal 5 November tahun 1992. Memiliki total jam terbang 34.207 jam dan 37.360 kali melakukan take off dan landing. Pesawat ini dibeli dalam kondisi bekas oleh maskapai Garuda Indonesia. Pemilik pertama Boeing 737 tersebut yaitu maskapai Aloha Airlines yang dibeli pada tahun 1992. Kemudian dijual kembali ke maskapai Star Eropa pada tahun 1996 dan dijual lagi ke Jet Airways pada tahun 1997. Pemilik terakhir dari Boeing 737 tersebut adalah Garuda Indonesia yang dibeli pada tanggal 7 Oktober tahun 2002. Penerbangan ini dipimpin oleh kapten yang bernama Marwoto Komar berusia 44 tahun. Kapten Marwoto telah bergabung di maskapai Garuda Indonesia sudah lebih dari 21 tahun. Kapten Marwoto telah memiliki 13.421 total jam terbang. Di sebelahnya ada kopilot bernama Gagam Saman Rohmana berusia 30 tahun. Kopilot telah bekerja di Garuda Indonesia selama 3 tahun. Kopilot Gagam baru memiliki total jam terbang 1.528 jam. Di pesawat ini mengangkut 133 penumpang dan 7 kru member. Di antara penumpang Garuda Flight 200, ada beberapa tokoh Indonesia yang juga ikut dalam penerbangan ini. Antara lain, Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Samsudin, kriminolog Adrianus Meliala, dan mantan Rektor UGM Yogyakarta, Profesor Dr. Kusnadi. Setelah selesai melakukan persiapan penerbangan, Garuda Indonesia Flight 200 meminta izin ke ground control untuk melakukan pushback. Garuda Indonesia Flight 200 keluar dari Terminal G sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Garuda Indonesia Flight 200 meminta izin kepada ATC untuk segera melakukan take off. Setelah mendapat izin, Garuda Indonesia Flight 200 segera melakukan take off di runway yang sudah ditentukan, tepat pada pukul 6.00 waktu Indonesia Barat. Kondisi cuaca ketika itu cukup cerah. Pesawat tidak mengalami kendala di awal dan pertengahan penerbangan. Setelah 49 menit mengudara, Garuda Flight 200 mulai mendekati bandara tujuan. Pukul 6.49, Garuda Flight 200 sudah siap untuk segera mendarat di Bandara Adi Sucipto. Kondisi cuaca pada saat pendaratan dalam keadaan baik. Kecepatan angin kurang dari 5 knot dan jarak pandang kurang lebih dari 5 km. Kapten Marwoto berdiskusi dengan kopilot Gagam. Berencana akan approach ke Bandara Adi Sucipto menggunakan prosedur ILS atau Instrument Landing System. Namun, ATC menginstruksikan Garuda Flight 200 agar mendarat menggunakan prosedur Visual Approach dengan aturan long panel dan melapor jika runway telah terlihat. Tetapi, meskipun pilot dan kopilot Garuda Flight 200 sudah mengetahui perintah dari controller agar melakukan prosedur pendaratan Visual Approach, namun, pilot Garuda Flight 200 tetap melakukan pendaratan dengan prosedur ILS. Lebih parah lagi, pilot tidak melaporkan kepada controller
bahwa mereka akan menggunakan prosedur ILS approach ke runway. Beberapa menit kemudian, Garuda Flight 200 sudah mendapatkan visual Bandara Adi Sucipto. Pilot mulai menurunkan landing gear. Speed pesawat 290 knot ketika akan menuju final approach. Speed dan ketinggian pesawat terlalu tinggi untuk menuju approach ke landasan. Kapten berusaha menurunkan ketinggian pesawat secara perlahan menuju runway, namun kecepatan pesawat terus meningkat. Kapten Marwoto menginstruksikan ke kopilotnya agar menurunkan flap ke 5 derajat. Dan penggunaan flap 5 derajat bukan merupakan prosedur yang tepat untuk pendaratan sebuah pesawat. Kopilot menurunkan flap ke 5 derajat sesuai dengan instruksi kapten. Bunyi peringatan GPWS terdengar 15 kali di ruang kokpit. Tetapi, Kapten Marwoto tetap melanjutkan untuk final approach. Karena adanya bunyi peringatan tersebut, kopilot menyarankan kaptennya agar segera go around. Namun, kapten tetap bersikuku untuk melanjutkan pendaratan tersebut. Kapten tetap melanjutkan final approach dengan menggunakan flap di 5 derajat. Dalam catatan penerbangan, tidak ada pilot yang pernah menggunakan flap di 5 derajat dalam pendaratan normal pada pesawat. Dan ini merupakan prosedur yang sangat tidak tepat. Garuda Flight 200 touchdown 860 meter di depan runway threshold dengan speed 221 knot, 87 knot lebih tinggi dari speed pendaratan normal. Garuda Flight 200 touchdown dengan sangat keras di atas runway, sehingga menyebabkan pesawat terpental di atas runway beberapa kali. Kemudian, kapten segera mengaktifkan thrust reverse untuk memperlambat speed pesawat. Namun, pesawat terus melaju hingga akhirnya keluar dari ujung landasan. Kemudian, berhenti di area persawahan milik warga dengan api yang cepat membesar. Terdengar letusan keras dan pesawat pun diselimuti api. Kecelakaan ini memakan korban jiwa 22 orang, terdiri dari 21 penumpang dan 1 awak pesawat, dan 118 orang lainnya dinyatakan berhasil selamat. Pada tanggal 11 April 2007, KNKT akhirnya mengumumkan kronologi kecelakaan pesawat Garuda Flight 200. Hasil penyelidikan menyebutkan prosedur landing yang tidak tepat menjadi penyebab utama kecelakaan ini, di mana penggunaan flap 5 derajat pada saat mendarat merupakan sebuah prosedur yang tidak tepat di dalam sebuah pendaratan normal pada pesawat terbang komersial. Penggunaan flap di 5 derajat menyebabkan kecepatan pesawat terlalu tinggi saat touchdown, menyebabkan pesawat terpental-pental di atas runway. Kapten terlalu memaksakan pendaratan meskipun ketinggian pesawat terlalu tinggi. Pilot Marwoto Komar dilaporkan tidak menghiraukan alarm tanda bahaya pesawat yang berbunyi 15 kali. Kemudian pada April 2009, Pengadilan Negeri Sleman memvonis Kapten Marwoto Komar bahwa beliau dinyatakan bersalah dan menjadi pilot pertama yang dijatuhi vonis pengadilan. Itulah kronologi lengkap kecelakaan Garuda Flight 200 menurut channel Atis Data. Jangan lupa klik tombol subscribe untuk mendapatkan informasi terbaru lainnya. Like video ini jika kalian suka, dislike jika tidak suka. Stay healthy, sehat selalu, dan jangan lupa berdoa. Wassalam.